Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sabhah sabi'ah, narji' ila sabhah sabi'ah. Number 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wal akhlaqu alhamidatu. Akhlak yang terpuji hiya sababus sa'adah fid daraini. Akhlak yang terpuji itulah yang mengakibatkan as-sa'adah fid daraini, mengakibatkan kebahagiaan dunia akhirat. Darah ini artinya dua tempat, dua rumah. Jadi kita dengan akhlak yang terpuji, maka itulah pedoman utama agar kita bisa masuk surga dunia akhirat. Wahia tarfa'u sahibaha ila ufuqil malaikah al-muqarrabin. Kenapa bisa untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat? Hiya tarfa'u, karena mengangkat sahibaha, mengangkat pelaku akhlak itu ila ufuqil malaikah, kepada derajat malaikat al-muqarrabin yang dekat dengan Allah. Jadi siapa yang lebih baik akhlaknya, maka dia akan lebih dekat kepada Allah seperti dekatnya malaikat. Wal akhlaqus sayyi'atu, adapun akhlak yang buruk, hiya as-sumumul qatilah. Akhlak yang buruk itu akan menjadikan sumum, racun, al-qatilah, yang membunuh, yang merusak. Wal khaba'isul mub'idah an rahmati rabbil alamin. Jadi akhlak yang jelek itu, yang buruk itu adalah jadi racun dalam kehidupan, racun yang membunuh, racun yang merusak. Yaitu itu adalah khaba'is, perbuatan-perbuatan kotor, al-mub'idah, yang menjauhkan kita anir rahmati rabbil alamin, menjauhkan kita dari rahmat Rabbul alamin, Tuhan sekalian alam. Jadi kita akan terlepas dari kasih sayang Allah, dari rahmat Allah, apabila kita berbuat akhlak sayyi'ah, akhlak yang buruk. Perlu digarisbawahi, akhlak yang buruk itu adalah prinsipnya akhlak yang membuat orang tidak suka, membuat orang terganggu. Kita ini hidup memang sebebas-bebasnya selama tidak mengganggu orang lain. Maka kita harus selalu berpedoman kepada hukum. Walaupun orang menyalahkan, tetapi hukum benar, tidak ada masalah. Ya, jadi kita bisa tegak berjalan.
kita terus berjalan on the straight. Kita terus dengan yakin berjalan di muka bumi ini karena kita berpegang kepada hukum. Bila kita selalu mentaati hukum di dalam hidup di dunia, maka itulah akhlak yang paling top, ya, yang paling baik. Akhlak apa? Hukum negara, hukum agama, hukum masyarakat. Wahia allati tahwi bisahibiha ila hadidis syayatin al-matrudin. Karena akhlak yang jelek itu, akhlak yang selalu melanggar hukum, melanggar aturan, itu tahwi bisahibiha, membawa si pelaku akhlak itu ila hadidis syayatin, kepada derajat syaitan al-matrudin, yang ditolak, yang diusir nanti di akhirat. Di dunia saja diusir orang. Diusir itu ada yang terang-terangan, ada yang tidak ditemani orang. Kalau kita hidup, orang tidak suka sama kita, itu namanya kita diusir. Orang tidak mau menemani kita, tidak mau bersahabat dengan kita, namanya kita itu diusir. Ya, jangan diusir itu hanya yang belak-belakan, bukan. Bila kita tidak punya kerabat, tidak punya orang-orang yang bisa dekat dengan kita, namanya kita diusir, dihindari orang. Maka kita apabila berakhlak jelek seperti mencuri, seperti suka kata-kata kotor, kata-kata yang menyakitkan, nah, berbagai hal-hal yang melanggar aturan main hidup, maka kita akan dijauhi orang. Artinya kita termasuk matrud, diusir. Wahia amradul qulub wa asqamun nufus. Orang yang akhlaknya jelek itu berarti dia amradul qulub. Dia mempunyai amrad, mempunyai penyakit hati. Wa asqamun nufus, dan penyakit jiwa. Dengan kata lain, kita ini hidup harus pandai beradaptasi. Pandai beradaptasi artinya pandai menyesuaikan diri dengan keadaan. Kita main bola, itu latihan, termasuk latihan beradaptasi dengan teman. Bagaimana berteman supaya kompak. Bagaimana menghadapi musuh supaya bisa dimenangkan. Ya. Jadi kita itu sehari-hari harus ada pikiran ingin menyesuaikan diri dengan keadaan sekitar, dengan mengikuti hukum tadi. Ya. Maksudnya seperti kita marah dengan orang, hukumnya memang wajib marah kalau orang itu umpamanya menyepelekan kita, merendahkan kita, apalagi menghina kita. Tetapi tidak dibenarkan juga di dalam akhlak apabila kita marah-marah dengan kasar. Maka marahlah tetapi dengan berakhlak, bi mau'izatil hasanah, dengan cara-cara yang baik. Ya. Jadi artinya bagaimanapun keadaannya kita harus sesuaikan
agar menjadi adem ayem, menjadi damai tenang. Misalnya saja kalau kita kepada orang tadi tidak mengenakan, maka kita cukup agar orang itu mengerti bahwa kita tidak setuju dengan perbuatannya. Aku kehendak kayak itu, nah kan cukup aja. Aku tidak setuju dengan perbuatan kamu begitu. Cukup aja, enggak usah bermamai-mamai. Jadi kita harus melatih diri untuk mendamaikan hati kita, tenang hati kita, yaitu yang kita sehari-hari ini setelah habis tausiah nih kan, itu termasuk latihan untuk menenangkan hati. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung, tenangkan hati, isi ke dalam perut, hembuskan melalui mulut pelan-pelan. Saya tenang, saya tenang, saya tenang. Begitu, ya. Biasakan itu. Makanya kalau kita berhadapan siapapun, itu sangat mendukung kita. Tarik napas dalam-dalam. Saya tenang, saya berani maju. Biasakan. Jadi orang yang akhlaknya jelek itu berarti hatinya sakit, jiwanya sakit. Illa annahu maradun yupawwitu hayatal abad. Dia akan sakitnya tadi, sakit hatinya itu, sakit jiwanya itu maradun, sakitnya yupawwitu hayatal abad, menjauhkan diri daripada kehidupan abadi. Kita kan ingin hidup bahagia dunia akhirat. Bila kita bisa hidup di dunia nyaman, bahagia, di akhirat bahagia, itu namanya kita fil hayatil abad, di dalam kehidupan abadi. Maka kita di dunia harus mendapatkan bahagia yang abadi, agar kebahagiaan kita di dunia terus terbawa kepada akhirat. Wa aina minhul maradul ladzi la yupawwitu illa hayatal jasad. Yang mana al-maradul ladzi, yang mana sakitnya orang akhlak jelek itu, la yupawwitu, tidak membawa dirinya kecuali kepada hayatal jasad, kepada kehidupan tubuh. Ya. Kita ini ada dua, perlu diketahui, yang bisa sehat, bisa sakit. Sakit pikiran, jiwa, dan sakit tubuh, badan. Jadi ada badan, ada pikiran dan jiwa. Pikiran dan jiwa disatukan. Makanya supaya jiwa ini, hati ini baik, itu diharapkan dijaga oleh pikiran. Bolak-balik. Pikiran dijaga oleh hati. Hati menjaga pikiran. Makanya kita disuruh belajar ini seperti belajar akhlak, itu sebenarnya adalah belajar di dalam, yaitu belajar memperbaiki pikiran dan hati. Itu belajar akhlak ini, belajar tasawuf. Ya. Kalau kita belajar terampil, ya, seperti olahraga,
senam. Nah itu kan namanya kita menjaga sehatnya tubuh jasmani supaya sehat, makan supaya sehat, itu tubuh dijaga. Kalau kita menjaga pikiran dan hati ini harus dengan ilmu. Nah itulah jadi bemamang ini. Jadi ngobrol, jadi ngomong, jadi banyak baca supaya pikiran kita sehat, supaya hati kita sehat. Jadi ada dua macam yang kita jaga supaya sehat jasmani, sehat rohani. Wa idza ishtaddat inayatul atibba bi'ilajil abadan muhafazatan ala hayatil faniyah. Apabila kita menjaga, ilmu kesehatan tubuh itu menjaga ilajil abadan, menjaga, ilaj itu artinya menjaga, ya, memelihara, menjaga tubuh yang kita temui sering, kita luka ke tabib, ya, kita tak jatuh ke tabib, kita terbakar ke tabib, artinya ke dokter. Itu masalah ilajul badan, ya, memelihara tubuh. Muhafazatan alal hayatil faniyah, memelihara kehidupan yang fana, kehidupan yang tidak abadi. Itu namanya menjaga kesehatan tubuh, kesehatan badan. Fal'inayatu bi'ilaji amradil qulub, adapun memelihara penyakit hati itu aula, lebih utama. Ya. Jadi memelihara tubuh penting, tetapi memelihara jiwa dan pikiran, memelihara hati dan pikiran itu aula, lebih penting. Karena biasanya dengan sehatnya jiwa, ya, dan hati dan pikiran ini itu mengakibatkan sehatnya badan. Biasanya begitu. Kalau badan sehat tidak mesti akan membawa hati yang baik. Li'annaha tahfazul hayatal al-abadiyah. Karena kalau kita jaga sehatnya pikiran dan hati, itu berarti kita tahfazu, memelihara, menjaga al-hayat al-abadiyah, menjaga kehidupan abadi, nyaman dunia, nyaman akhirat, surga dunia, surga akhirat. Tetapi kalau hifzul abadan, memelihara badan saja, itu hanya kita mendapatkan sehat dunia, sehat kehidupan di dunia. Tapi kalau memelihara, menjaga sehatnya pikiran dan hati, itu akan membawa keduanya, surga di dunia, surga di akhirat. Justru itu anjuran utamanya adalah jaga agama, jaga syariat, jaga perilaku agar selalu berpedoman kepada agama. Ya. Terutama apa? Salat jaga. Karena kalau salat dijaga, insya Allah akan menjaga semuanya. Tanha anil fahsya'i wal munkar.
Asalkan terus dihayati, dipikirkan apa yang dibaca, apa yang dilakukan, pikirkan. Untuk apa sembahyang, untuk apa berdiri tegak, untuk apa ruku, untuk apa sujud, bacaannya apa ini maksudnya, sambil pikirkan. Jadi tambah tuha, tambah dewasa, tambah akhlaknya tinggi, ya. Wahadzan naw'u minat tibbi, dan bagian ini, bagian jiwa ini tadi, ya, pikiran dan hati ini, wajibun ta'allumuhu, wajib mempelajarinya, ya, kita wajib belajar. Ala kulli dhi lubbin, atas segala sisi. Wa huwa tibbul anbiya, yaitu tabibnya nabi-nabi. Maksudnya yaitu nasihat dari nabi-nabi, yaitu misi-misi nabi, dakwah-dakwah nabi, itulah yang paling utama. Ya tadi, yang paling utama adalah jaga agama di dalam diri. Wa huwa tibbul anbiya alaihimus salatu wassalam, yaitu ilmunya para anbiya alaihi salatu wassalam. Faqad arsalahumullahu ta'ala li ta'limil umam. Karena Allah faqad sungguh arsalahum mengirim para anbiya itu li ta'limil umam, untuk mengajari para umat. Jadi para umat ini diajari khusus untuk apa? Li yutammima akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimana akhlak kepada Allah, bagaimana akhlak kepada diri, kepada sesama manusia. Yaitu pelajarannya akhlak tadi. Di sini dijelaskan lagi kaifa yutahhiruna qulubahum, yaitu cara bagaimana yutahhiruna, membersihkan hati umat, supaya hati kita nih bersih aja. Itu yang misinya para nabi itu. Kayak apa menjaga hati kita tadi, pikiran kita selalu bersih. Makanya diajari yutahhiruna qulubahum, cara membersihkan hati minal akhlaqil zamimah, dari akhlak yang hina. Wa kaifa yuhalluna nufusahum bil akhlaqil karimah. Artinya diberi cara bagaimana yuhalluna, merubah nufusahum, jiwa mereka, bil akhlakil karimah, dengan akhlak yang mulia. Jadi perjuangan kita memperbaiki akhlak terus saja. Tujuannya tadi apa? Supaya kita disukai oleh Allah, sukai oleh manusia, disukai oleh diri kita sendiri. Ya kan? Orang yang tidak suka kepada diri itu yang bisa bunuh diri, bisa putus asa hidup, itu namanya sudah pada tingkat tidak menyukai dirinya. Maka kita harus berjuang. Kita sukai diri kita, kita buat agar kita senang terhadap diri kita, tidak menyesali adanya kita ini. Caranya apa? Ya belajar. Lagi-lagi belajar, lagi-lagi sekolah, lagi-lagi ya lihat orang, analisa orang yang baik di mana supaya bisa menuruti, mengikuti.
Orang yang jelek, yang sering kena ikop, jangan didekati, nanti kamu tertular. Dikira benar. Seperti mencuri itu biasanya orang karena terbiasa akhirnya merasa nggak apa-apa. Padahal akhirnya nanti di penjara, paling tidak ya tadi matrud, ditinggalkan orang. Kalau sudah orang tidak suka, rasakan apanya? Hidup akan susah, hidup akan miskin, karena jauh dari manusia. Manusia jauh, Allah akan menjauh. Ya, ingat, Allah yuhibbun nasa kama yuhibbu akhahu. Allah akan mencintai manusia tersebut apabila dia bisa mencintai sesamanya. Artinya sayangnya sesama manusia, Allah juga sayang. Kalau manusia benci, Allah akan benci juga. Padunaka hadzal kitab. Padunaka, dunaka itu artinya baca. Padunaka hadzal kitab. Maka bacalah kitab ini. Maksudnya kitab akhlak. Rancak-rancak sering-sering membaca buku-buku akhlak. Yaitu akhlak itu bisa, buku itu berjudul buku tasawuf, itu akhlak. Bisa berjudul buku etika atau etiket. Ya. Ada juga buku tulisannya buku akhlak. Jadi ada 3 macam bahasanya itu yang sering kita lihat. Buku etika, buku akhlak, buku tasawuf, itu sama saja untuk memperbaiki hati dan pikiran. Maka padunaka, bacalah hadzal kitab. Faqra'hu bi'im'anin wa tadabburin. Faqra'hu bi'im'anin wa tadabburin. Maka bacalah buku-buku akhlak itu bi'im'anin, dengan cermat, wa tadabburin, dengan teliti. Ya. Jadi baca setiap kata, setiap kalimat, hayati, bagaimana menerapkannya. Yang penting itu kan menerapkannya dengan mengimplementasikannya. Wa alzim nafsaka, biasakan diri kamu al-amala, melakukannya. Ya tadi mengimplementasikannya, melaksanakannya. Jadi setelah membaca buku-buku akhlak itu azim, maka biasakan, wajibkan bagi diri untuk apa? Al-amal, melaksanakannya. Jangan asal baca-baca lalu aja. Bima fihi tarakka ba'dahu, dengan harapan akhlaknya tarakka, meningkat, ba'dahu, setelah membaca itu akhlak tambah meningkat. Ya, kemudian meningkat lagi membaca bukunya, ilal kutubil kabirah, kepada buku-buku yang lebih besar lagi. Jadi akhlak meningkat, bukunya tingkatkan lagi bacanya. Hatta tafhama haqaiqal akhlak, sehingga bisa tafham, paham haqaiqal akhlak, hakikat apa sebenarnya akhlak. Wa takuna minal muhadzibin, maka jadilah kita ini kalau berakhlak, kita akan lebih meningkat menjadi muhadzibin, orang yang baik, orang sebagai pelopor kebaikan. Was-su'ada'i fid dunya wad din, dan dengan akhlak mulia kita akan mendapatkan laqab, gelar sebagaimana
para suada, para orang-orang yang masuk surga, orang-orang yang bahagia. Fid dunya, di dunia, wad din, dan di akhirat. Din itu dimaksud adalah di akhirat. Wallahu al-muwaffiq. Semoga Allah meridai. Nah, kita bainahuna. Mari kita berdoa, konsentrasi, tarik nafas dalam melalui hidung, kosongkan pikiran dari hal-hal negatif, hembuskan melalui mulut. Tarik lagi sekali dalam, kosongkan seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mulai kosongkan pikiran, kosongkan leher, kosongkan dada, kosongkan perut, kosongkan paha, kosongkan kaki sampai ujung kaki, hembuskan melalui mulut. Tarik lagi sekali dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tolonglah hamba mulai hari ini dan seterusnya. Saya rajin belajar, saya rajin bekerja, saya rajin menolong. Orang tua dan keluarga bangga terhadap saya. Kawan-kawan membanggakan saya. Saya mempunyai citra yang baik. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.